Determine word meaning. When reading text, you are bound to encounter unfamiliar words and specialized vocabulary. That it can be distracting to stop and look up the meaning of every word you don't recognize. You might have a difficult time understand the text otherwise. Determine meaning of a simple word question type. You should not give the normal everyday meaning of the word. Instead, a secondary meaning of the word is being tested. So you must determine the meaning of the word in this situation. For determine meaning of word, we can use technique consider word part. Technique consider word part is look for any familiar prefixes, suffixes, or roots in the word that might help you guess the word meaning. This example for a familiar prefixes. How to identify the questions atau bagaimana mengidentifikasi pertanyaan. Pertama, mencari apa arti kata X dalam kalimat Y. Kedua, kata X dalam kalimat Y yang paling benar diganti dengan apa? Ketiga, apa arti kata tersebut? Keempat, manakah dari berikut yang paling dekat artinya dengan kata yang ditanyakan? Kelima, kata itu adalah kata sederhana yang sering kita lihat dalam setiap bahasa Inggris. Where to find the answer? Di mana kita menentukan jawaban. Pertama, informasi untuk membantu kita memahami arti sekunder dari sebuah kata sederhana seringkali dapat ditemukan dalam konteks di sekitar kata tersebut. Yang kedua, pertanyaannya biasanya memberitahu kita baris mana dari kata tersebut dapat ditemukan. How to answer the question? Bagaimana cara kita menemukan jawaban pada pertanyaan? Number 1, find the word in the passage. Maksudnya di sini yaitu temukan kata pada konteks. 2, read the sentence that contain the word carefully. Maksudnya adalah baca kalimat yang mengandung kata tersebut. 3, look for context clues to help you understand the meaning. Maksudnya, carilah petunjuk pada konteks untuk membantu memahami maknanya. 4, choose the answer that the context indicates. Lalu, pilih jawaban yang berhubungan dengan konteks. For the exercise, the first exercise is the word subjugation in the line 4 is close in meaning to. Subjugation di sini memiliki prefixes atau awalan sub, di mana pada tabel dikatakan bahwa sub memiliki makna itu under atau di bawah. Pada option yang pertama ada religi yaitu agama, yang B ada flag atau bendera, yang ketiga yang C ada control, yang D ada agreement atau persetujuan. Jadi yang paling mendekati konteks kalimat yaitu C, yaitu control, under control. Okay, the next exercise is look at the word decades in paragraph 1. This word is closest in meaning to. Decades ini memiliki awalan DEC. Pada tabel, DEC ini memiliki arti atau makna yaitu 10. Jadi dilihat dari optionnya yang terdapat konteks kata-kata 10 yaitu pada D yaitu 10-year period. Jadi jawabannya 10-year period. Okay, the next exercise is in line 9, the word terrain is closest in meaning to. Jadi ter itu TERR pada tabel memiliki arti kata bumi, earth atau bumi, di mana pada option yang paling berkaitan dengan bumi adalah option A, dan jika disambungkan dengan kalimat maka option A adalah option yang paling benar dan sesuai dengan konteks kalimat. The next exercise, look at the word spectacular in paragraph 2. This word is closest in meaning to which of the following?
Jadi di sini spektakuler memiliki awalan spek atau SPEC, di mana pada tabel awalan itu SPEC memiliki arti kata yaitu see atau melihat. Jadi jika dikaitkan dengan option ABC, yang A itu kan regionally handsome. Regionally handsome itu memiliki makna sangat tampan. Yang kedua, yang B visually exciting itu tuh memiliki arti menarik secara visual. Yang ketiga ada memiliki arti tidak rata, dan yang D tidak memiliki arti membosankan. Jadi yang paling relevan dengan kata melihat itu kan visual. Jadi kita melihat visual. Jadi jawabannya B, yaitu visually exciting. Nah, dimana jika dikaitkan juga dengan kalimat, visually exciting ini sangat cocok dengan konteks kalimat. Number 5. Look at the word feared in paragraph 2. Click on another word in paragraph 2 that is close in meaning to fear. Jika kita melihat pada tabel short list, kata feared have a meaning turn. Dan jika kita hubungkan dengan konteks, maka kata yang mendekati kata feared yaitu kata turned. He turned south and turned back Mexico. Jadi jawabannya adalah turned. Number 6. The expression dominance over in line 5 is closest in meaning to. Jika kita mengacu pada short list, kata domin have meaning master atau yang artinya menguasai. Kemudian, jika kita kaitkan dengan konteks di atas, maka dari keempat opsi di sini yaitu understand of, dispute over, authority over, and rejection of, maka opsi C, authority over lah yang paling mendekati dengan kata dominance over karena memiliki makna yang sama. Number 7. Look at the word tripartite in the passage. This word suggests that something is. Jika kita lihat lagi dari a short list, kata three have meaning three atau tiga. Dan jika kita kaitkan dengan konteks, the United States has a tripartite government. Maka, kata yang paling mendekati adalah kata divide into three. Jika dibandingkan dengan opsi yang lainnya, yaitu totally democratic, powerfully constructed, and evenly matched. Jadi yang paling mendekati maknanya yaitu divide into three. Nomor 8. Jika dilihat, judge have meaning judge atau hakim. Jika dikaitkan dengan konteks atau jawaban, maka the legal system yang paling berkaitan, karena hakim merupakan sistem hukum atau the legal system. Jika dilihat dari short list, counter have meaning against atau melawan. Jika dikaitkan dengan konteks dan option, maka jawabannya adalah work against atau bekerja melawan. Jika dilihat dari short list, kontra have meaning against atau melawan. Jika dikaitkan dengan konteks dan option, jawaban yang benar adalah opposite to atau berlawanan dengan. The conclusion. When you come across an unfamiliar word in the passage, one of the ways to determine its meaning is to break the word down to smaller parts. Just as context clues help you define a word by applying what you know about the keywords around it, word parts help you define a word by applying what you know about the key parts of the word itself. Jadi kesimpulan pada skill 9 kali ini adalah ketika kita menemukan kata yang tidak familiar, salah satu cara untuk menemukan artinya adalah dengan memecah kata tersebut menjadi bagian-bagian lebih kecil. Maksudnya adalah dengan menggunakan petunjuk pada konteks atau kata kunci dari konteks tersebut, sehingga kita mengetahui makna kata dari kata kunci tersebut.